Sosialisasi gitu, ada acara ke sana. Sampai ya snorkeling juga sempat diajak ke sana. Iya. Luar biasa. Bareng-bareng sama Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Cak Torik dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang berbeda dengan sebelumnya. Karena kenapa berbeda? Karena sahabat-sahabat berdua ini, sahabati ya, berdua ini adalah salah satu staf dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Sri Kandi, Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Mereka berdua adalah sudah lama bekerja di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang ingin kita gali, dan tentunya mereka berdua juga berhak memberikan pendapat tentang bagaimana terkait dengan kepemiluan. Salah satu contoh, nanti saya akan menanyakan pendapatnya tentang hate speech atau ujaran kebencian di media sosial, terutama di masa pemilu dan pilkada. Apa pengaruhnya ini? Nah, oleh karena itu langsung saja kita bincang-bincang mereka berdua. Assalamualaikum, Firda dan Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang bisa duduk di kursi narasumber ya, di mana ini adalah merupakan salah satu program kita, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tentunya tidak menyangka kalian ya bisa duduk di kursi sebagai narasumber. Oke, bahkan kemarin Firda itu sebagai host di acara wawancara ya. Iya. Baik, banyak yang akan kita bincangkan. Pertama, apa kabar dulu? Kabarnya gimana dulu? Baik ya? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Di masa pandemi corona, tidak satupun dari kru atau dari staf Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang terkena, semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke. Mengenai lama bekerja di Bawaslu, Firda dulu nih. Oh iya. Sudah berapa tahun bekerja di Bawaslu? Kalau bulan Januari besok genap 2 tahun saya ada di Bawaslu. Sudah 2 tahun ya? Iya. Saya tadi panggil Firda saja. Sebenarnya nama panjangnya siapa, Firda? Nama saya Iklima Firdausia. Panggilannya Firda. Oh, Firda ya? Iya. Iklima Firdausia. Oke. Sudah 2 tahun. Kalau di Januari nanti ya? Iya. Januari sudah 2 tahun. Dan gimana kesan-kesannya selama bekerja di sini? Kalau kesannya, saya anggap untuk bekerja ini sebagai pertama pengalaman, yang kedua untuk belajar. Karena segala pengalaman adalah pembelajaran bagi saya semuanya gitu. Kenapa kok bisa disebut sebagai pengalaman? Memang sebelumnya kuliah di apa ya? Jurusan apa? Sebelumnya saya di manajemen, iya. Terus pas semester 7 itu ada di KPU di Universitas Kanjuran Malang. KPU maksudnya? Di pemilihan kayak pemira gitu, Pak. Gitu. Ya, Jadi itu kayaknya cuma semi-semi gitu. Saya waktu itu 17 orang kan. 17 orang itu saya sendirian perempuan waktu itu. Jadi itu cuma belajar tapi bener-bener hanya semi. Terus gak nyangka lulusnya kok bener-bener ada di Bawaslu. Di Bawaslu gitu. Sebagai penyelenggara. Sebelumnya di kampusnya Firda itu pernah belajar tentang bagaimana pemilihan ya. Iya. Dan mimpi menjadi sebuah kenyataan ya, walaupun mungkin mimpinya nggak jelas gitu ya, apakah di KPU atau jelas sebagai penyelenggara lah waktu itu ya. Iya, Pak. Dan kemudian lulusannya sebagai sarjana apa tuh? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, kemudian masuk di Bawaslu. Iya, di bagian pengawasan. Pengawasan lagi. Iya, bagian data-data. Ya, benar-benar sebuah pengalaman baru bagi Firda. Tentu ini sangat berkesan sekali, Firda ya. Iya.
Dan saya masuk ke Bella terkait dengan sama saja pertanyaannya. Bella berapa tahun di sini? Sudah 3 tahun, Pak. Sudah. Berarti lebih lama Bella dibanding Firda ya? Iya. Kalau lebih lama 3 tahun, kalau Firda masuk sudah di sebuah badan ya, sebuah badan namanya Bawaslu. Kalau Bella masih Panwas. Masih Panwas. Masih belum, kantornya tuh masih apa ya, belum nemu gitu, belum Pak. punya Iya, kantor belum ya, punya belum punya kantor. Iya. Jadi masih benar-benar nggak tertata gitu, Nggak Pak. tertata. Berarti Bella itu adalah salah satu staf senior ya sebenarnya. Sudah mulai ketika pertama kali Panwas itu hadir di Kabupaten Probolinggo dan transisi mau menjelang Bawaslu, Bella sudah di sini ya. Bella dulu ijazahnya atau latar belakang akademisnya apa? Jurusannya manajemen, D3 manajemen, terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gimana tuh? Di UNED, Universitas Jember. Jember ya. Di Jember, Pak. Kenapa kok bisa ini dulu masuk di Bawaslu ini? Pertama itu ya cari kerja, terus ada yang ngajak gitu. Ada yang ngajak. Ada yang ngajak. Kebetulan di Panwas dulu. Jadi sekarang jadi Bawaslu ini, Pak. Jadi lalu kemudian daftar di situ di Bawaslu, alhamdulillah keterima sampai saat ini. Dan tentunya banyak pengalaman yang didapat oleh Bella ya selama 3 tahun bergabung di Bawaslu dan bahkan sebelumnya di Panwaslu Kabupaten ya. Dan sekarang sudah menjadi Bawaslu. Apa sih pengalamannya Bella? Atau ya ceritakanlah apa ya selama di sini gitu. Yaitu monif di kecamatan-kecamatan waktu ada pemilu, pilkada gitu, di di mana kecamatan Semberasih, tempatnya itu di Gili mana? Ketapang itu. Ketapang itu. Berarti nyebrang ya? Loh, itu asik itu pengalamannya gimana? Itu sosialisasi gitu, ada acara di sana. Sampai ya snorkeling juga sempat diajak ke sana. Iya. Luar biasa. Bareng-bareng sama KPU juga di situ. Ada KPU berhasil ke snorkeling. Itu sih banyak. Salah satu pengalaman indahnya ya di situ ya. Sedangkan pengalaman di kantor, pengalaman berat bekerja. Iya. Dan saya kembali ke masalah pengalaman bekerja selama di Bawaslu. Kembali ke Firda dulu nih. Firda sekarang di staf apa? Pengawasan hubungan antar lembaga, PHL. Di PHL ya, sebagai staf koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Nah, di situ tuh masuk tuh pertanyaan saya. Kan sebelumnya Firda belum pernah pengalaman sama sekali loh, bahkan latar belakang akademisnya ekonomi. Hanya pernah 1 kali pengalaman sebagai ini ya, KPU di kampus. Iya, gitu. itu pun di kampus. Itu pun di kampus dan sekarang langsung masuk sebagai staf koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Gimana ini? Yang pertama merasa jadi orang bego. Pertama jadi orang bego. Tapi untungnya ada senior dan juga partner sesama staf PHL, yaitu Mas Amir, saya sebut aja. Itu dia selalu support gitu. Selalu ayolah belajar gini. Kalau ada apa-apa saya selalu tanya sama sahabat Amir seperti itu. Gitu ya. Nah, luar biasa ini pengalaman, semuanya jadi autodidak dong kalau begitu kan ya. Artinya kalau saya simpulkan ini bahwa pengalaman itu adalah sebuah ilmu sebenarnya ya, ilmu yang kemudian kalau ditekuni akan menjadi sebuah ilmu baru dan luar biasa, akhirnya menjadi sebuah skill kita. Nah, sekarang ini kan lagi kita ini Bawaslu dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini erat kaitannya dengan tugas dari pengawasan hubungan antar lembaga. Tentunya ada hubungannya dengan Firda ini. Nah, dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, apa yang dilakukan Firda pada saat inilah pengawasan ini?
pada saat ini kan kita lagi mengawasi pemutahiran daftar pemilih yang otomatis karena Kabupaten Probolinggo tidak melaksanakan pilkada atau pemilu, jadi kita tidak mempunyai panwascam, tidak mempunyai pengawas desa ataupun PTPS. Jadi benar-benar kayak kabupaten gitu ya. Lah dari itu kita diinstruksikan oleh pimpinan Bawaslu, Koordinator pengawasannya itu Pak Ibad, untuk mengawasi di setiap desa. Jadi di setiap desa kalau ada kayak MS, TMS, kayak ada yang meninggal gitu, itu dilaporkan ke kita, ke divisi pengawasan hubungan antar lembaga. Jadi di situ kita setiap bulan per tanggal 20 itu kita selalu koordinir teman-teman. Tanggal 20 kita koordinir teman-teman. Terus udah gitu tanggal 22 itu kita masih tahu ke Koordinator pengawasan, ini hasilnya pengawasan kita. Apabila ada pimpinan yang selalu menambahi juga mensupport kita masukkan semuanya di situ. Setelah itu tanggal 25 kita rekomendasi. Kita rekomendasikan ke KPU ya? Iya, rekomendasi ke KPU. Berarti kita tidak hanya mengawasi proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, tetapi juga kita membantu sahabat Bawaslu. Jadi kita membantu istilahnya kelancaran proses pemutahiran data ini. Contoh dengan cara kita juga ikut melakukan akses juga kepada masyarakat yang meninggal, kemudian yang pindah, yang masuk sebagai pemilih pemula. Lalu kita kemudian data, kemudian kita kumpulkan dari kita semua, akhirnya kita rekomendasikan kepada KPU untuk dimasukkan. Seperti itu kira-kira ya? Seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Bawaslu selalu jemput bola walaupun dia dalam tahap pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, tetapi juga ikut mensukseskan ini. Luar biasa, terus lakukan itu. Dan kemudian saya pindah ke Bella lagi. Bella sebagai koordinator apa saat ini? SDM Pak. Sebagai koordinator staff. Maaf ya. Kalau koordinatornya itu Pak Zaini ya. Jadi sekarang sebagai staff SDM sama organisasi SDM saja. SDM. Sumber daya manusia. Kemudian yang dilakukan saat ini oleh Bella apa saja secara teknis? Surat masuk, surat keluar. Surat masuk, surat keluar ya. Juga membantu juga terkait dengan editing berita ya. Editing berita karena memang di dalamnya kemarin itu Koordinator SDM dan organisasi yang membidangi kehumasan. Sampai sekarang masih melakukan itu sebagai staf ya Bella ya. Nah, apa yang dilakukan tadi? SDM surat menyurat, dokumentasi, arsip gitu ya. Dan ada hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian berdua yang sudah lama di Bawaslu. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Tentunya banyak mengetahui tentang liku-liku atau dinamika selama pemilu dan pilkada, baik itu dalam tahap pengawasan, penindakan, bahkan juga tentunya Anda sebagian mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi. Nah, dalam hal ini di sini kita ada 3 hal yang sudah kita sampaikan di sini, ingin kita kampanyekan kepada masyarakat untuk tujuannya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di masa pemilu dan pilkada, yaitu politik uang yang sangat berbahaya dan ini luar biasa sangat latin. Kemudian ada ujaran kebencian atau hate speech ya ini. Kemudian yang terakhir ada politisasi SARA. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kalian adalah generasi milenial, saya ingin tanya tentang yang tengah ini, 3 ini, yang nomor 2 ini, yaitu tentang ujaran kebencian di masa pemilu ya. Masa pemilu, apa pendapat kalian di medsos? Ya kan kalian pegiat medsos, punya IG, punya Facebook ya, punya juga YouTube ya. Punya tapi nggak aktif ya. Yang aktif di mana? Kalau Firda aktif di apa? Nggak punya channel. Medsosnya? Saya di Instagram, Facebook, WhatsApp udah gitu. WA ya, Facebook dan
yang paling aman Facebook dan Instagram. Kalau Bella aktifnya di medsos apa? Instagram. Instagram saja ya. Sempat menyimak enggak terkait Twitter punya? Punya, cuman jarang pakai ya. Pakai, Pak. Nah, pernah enggak baca-baca tentang komen atau apa di situ itu istilahnya apa ya, kalau mau memasukkan berita-berita atau pendapat pribadi yang berbau ujaran kebencian, menjelek-jelekan orang lain dan seterusnya itu. Pernah enggak melihat itu di medsos kalian? Pernah ya? Pernah. Nah, pendapat kalian apa terkait dengan itu, menjelekkan? Padahal itu tidak benar, kalau kita melihat, kita kaji itu benar-benar tidak terjadi, tapi masih dijelek-jelekan dan seterusnya. Pendapat kalian gimana, Firda? Kalau pendapat saya itu dimulai dari saya pribadi. Jadi saya benar-benar menyaring itu benar nggak hoax, itu benar nggak berita seperti itu. Jadi nggak cuma satu sumber. Kita melihatnya nggak cuma satu sumber, karena satu sumber itu memang nggak ada yang benar-benar benar gitu. Jadi kita harus benar-benar dari yang A ke B ke C, berarti benar-benar harus banyak referensi untuk mengetahui hoax apa enggak, seperti itu. Berarti harus disaring dulu, benar-benar di-filter, di-share kepada teman-teman yang lain. Kalau menurut Bella gimana terkait itu? Sama sih, Pak. Harus nyari sumbernya dulu seperti apa gitu, jangan langsung percaya itu isinya. Nah, sekarang begini, pendapat kalian tentang pelanggaran yang ada kaitannya dengan hate speech atau ujaran kebencian tadi, atau penyebar hoax ya, di masa pemilu, umpamanya pilkada, apa efeknya kalau orang menyebarkan ini, menjelek-jelekkan orang lain padahal dia tidak melakukan itu? Efeknya apa kepada orang yang itu? Menurut kita? Yang pertama, kasihan sama yang objeknya itu, karena dia nggak berbuat tapi dia difitnah, seakan-akan difitnah. Terus yang kedua, memang benar-benar harus ngasih pelajaran kepada orang yang menyebarkan, karena entah nanti apa, kayaknya itu itu tindak pidana ya, Pak. Iya, betul. Iya, itu tindak pidana ujaran kebencian. Ya, karena itu sangat merugikan orang yang difitnah itu. Iya, itu. sehingga ketika orang menjadi percaya padahal tidak dilakukannya, maka yang rugi orang yang difitnah itu, akhirnya menjadi benci gitu ya. Iya. Banyak sudah contohnya yang masuk penjara kemarin-kemarin ini kan ya. Menurut Bella gimana juga ketika ada pelanggaran ujaran kebencian di pemilu dan pilkada? Sama ya? Sama pendapatnya seperti juga. Itu. Jadi sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, ujaran kebencian itu sangat berbahaya, hate speech, sehingga ketika berkompetisi di pilkada dan pemilu dengan menggunakan senjata, menjelek-jelekan orang lain, black campaign, hate speech dan seterusnya, itu jelas tidak baik sama sekali, bahkan itu melanggar aturan perundang-undangan dan itu bisa disanksi pidana. Oleh karena itu kami juga menyuarakan janganlah melakukan ujaran kebencian, sebagaimana di sini stop menyebar berita hoax dan ujaran kebencian. Nah itu sahabat Bawaslu, dan kembali kepada narasumber kita kali ini yang cantik-cantik, dan ini adalah Serikandi kita Bawaslu Kabupaten Probolinggo, ingin meminta closing statement tentang baik tentang pengalaman Anda sebagai sebuah ilmu ataupun tentang ujaran kebencian. Pesan-pesan lah, bahwa apalah tentang ujaran kebencian, pesan Anda terhadap sahabat Bawaslu. Kalau dari saya pribadi, jangan gampang mengklaim orang itu baik, dan jangan juga gampang mengklaim orang itu jahat, karena kita nggak tahu orang itu seperti apa gitu. Karena media apapun yang katanya jujur belum tentu jujur, itu saja. Jadi kalian harus pintar-pintar memfilter media yang kalian baca, kalian lihat. Cukup itu aja. Ya, saya ke Bella, closing statementnya. Ya, terkait dengan ujaran kebencian, setuju enggak kamu dengan ujaran kebencian, menjelek-jelekan orang lain? Enggak setuju ya? Enggak setuju. Enggak setuju, kenapa? Ya nanti itu dapat merugikan
diri sendiri Nah, dan orang lain juga. sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kalau ke diri sendirinya bisa dia dipidana bahkan dipenjara, ya kan. Orang lain terfitnah sehingga dia tidak melakukan, bahkan terlanjur ada yang percaya, udah jadi jelek nama dia padahal dia tidak melakukan itu. Baiklah, terima kasih untuk kalian berdua. Sama-sama. Luar biasa, Sri Kandi, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa pertama pengalaman itu sangat baik untuk dijadikan sebagai sebuah ilmu. Pengalaman bisa berasal dari autodidak, bisa di tempat kerja, terbukti sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat kita Sri Kandi kita berdua ini. Yang kedua adalah ujaran kebencian, berita hoax itu sangat sangat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini. Dan jangan melakukan, stop ujaran kebencian dan berita hoax, terutama di masa pemilu dan pilkada. Dari saya, Cak Korib, akhirnya menyampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.